Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sesungguhnya segala puji hanya milik Allah. Nahmaduhu, kita senantiasa memujinya. Wa nasta'inuhu, kita senantiasa memohon pertolongan hanya kepadanya. Wa nastaghfiruhu, kita senantiasa memohon ampun hanya kepadanya. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina, dan kita senantiasa berlindung kepada Allah dari keburukan bisikan jiwa hawa nafsu kita. Wa min sayyiati a'malina, dan dari keburukan amaliyah, kelakuan, perilaku kita. May yahdillahu fala mudhillalah, barang siapa yang telah Allah berikan hidayah, tidak akan ada yang bisa untuk menyesatkannya. Wa may yudlilhu fala hadiyalah, dan barang siapa yang telah Allah sesatkan, Allah simpangkan dari jalan yang lurus, maka tidak akan ada yang mampu memberikan kepadanya hidayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Marilah senantiasa kita bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. La syarikalah, tiada sekutu baginya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan kita senantiasa bersaksi, beriktikad bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah benar-benar manusia yang Allah utus sebagai nabi, sebagai rasul. La nabiyya wala rasulahu ba'dah, tidak ada nabi, tidak ada rasul setelahnya. Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sekali-kali kita mati kecuali dalam keadaan berserah diri, dalam keadaan muslim. Qala ta'ala fi kitabihil karim, Allah berfirman di dalam kitabnya yang mulia, di dalam surat At-Taubah ayat 51. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakanlah wahai Muhammad, tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Huwa maulana, dialah pelindung kami. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan hanya kepada Allah bertawakal orang-orang yang beriman. Ayat ini merupakan ayat perintah untuk bertawakal kepada Allah setelah ikhtiar. Ikhtiar apa saja? Ikhtiar untuk mencapai keinginan, ikhtiar untuk menghindar dari mudarat. Setelah itu bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tawakal merupakan perintah Allah agar kita terhindar dari kesombongan.
untuk menghilangkan keyakinan yang merusak bahwa setelah kita melakukan usaha maksimal menyerahkan segala sesuatu hasilnya kepada Allah, tidak semata-mata menjadikan usaha kita itu sebagai standar, sebagai satu-satunya jaminan. Jadi kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk melakukan, baik mencapai ataupun menghindar, baik menuju ataupun berpaling menuju keinginan, berpaling dari musibah. Allah berikan kekuatan, kemampuan kita untuk melakukan. Tetapi yang terjadi adalah pilihan Allah, kehendak Allah, izin Allah. Setelah kita tawakal, mengambil sikap ridho terhadap apapun yang terjadi. Inilah maksud ayat dari surat At-Taubah ayat 51. Insya Allah kita akan membahas pada kajian tubuh mengaji kali ini dengan tema Al-Fitan, jamak dari fitnah. Satu-satunya ayat di dalam Al-Quran yang paling panjang. Satu ayat itu satu lembar full, yakni ayat tersebut membahas tentang catat mencatat untuk mendokumentasikan merekap transaksi-transaksi yang dilakukan, akuntansi ya. Iya, susah. Accounting ya, akuntansi. Itu dicatat, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bisyai'in ila ajalin musamma faktubuha. Ya, bidainin li ajalin musamma faktubuh. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian melakukan transaksi yang dilakukan tidak secara tunai, maka catatlah. Terus ayat ini panjang, terpanjang di dalam Al-Quran, surat tentang catat mencatat. Sekarang kita akan melihat hadis apa yang paling panjang yang pernah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang terpanjang, yakni hadis yang membahas tentang al-fitan, tentang fitnah-fitnah. Rasul ceramah dari waktu duha sampai zuhur belum selesai. Setelah Rasulullah melaksanakan sholat zuhur bersama para sahabat, selesai sholat zuhur, ceritanya dilanjutkan ternyata sampai asar. Sahabat kira asar selesai, ternyata setelah selesai sholat asar Rasulullah melanjutkan sampai maghrib. Ini mungkin tidak cerita Rasulullah dari duha sampai maghrib kita bahas dalam waktu 1 jam. Tidak mungkin sekali. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Hudzaifah ibnul Yaman. Beliau berkata, kami mengira sabda Rasulullah ini, Rasulullah berkisah ini hanya sampai zuhur, tetapi ternyata beliau melanjutkan kisahnya sampai asar. Setelah sholat asar kami mengira selesai, ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan sampai maghrib.
Dan tidak ada di antara para sahabat yang hadir pada saat itu yang menghafal hadis ini secara sempurna, kecuali sahabat-sahabat yang memiliki IQ tinggi, ingatannya kuat. Saking panjangnya kisah, tidak ada yang bisa menghafal secara sempurna kecuali sahabat yang memiliki ingatan yang kuat. Nah, termasuk sahabat Hudzaifah ibnul Yaman ini adalah yang meriwayatkan hadis tentang al-fitan, jamak dari fitnah-fitnah, ya, nyaris sempurna. Fitnah yang dikenal di dalam Al-Quran ataupun Sunnah merupakan satu kata yang mewakili banyak makna. Satu kata fitnah itu syarat dengan makna. Masuk di dalamnya kesyirikan, kekufuran, pengusiran, ada fitnah dunia, fitnah akhirat, fitnah hidup, fitnah mati, harta dan keluarga, anak-anak juga fitnah. Dari sisi ini fitnah memiliki makna apa saja yang berpotensi memalingkan seseorang dari zikir kepada Allah, dari ingat kepada Allah. Itulah fitnah. Kalau kita punya anak, kita disibukkan dengan anak, pendidikan anak, ekonomi anak, kemampuan anak, kesejahteraan anak, apa-apa anak, sampai enggak sholat, sampai enggak ngaji, sampai lupa hak-hak Allah, ini fitnah. Fitnah. Kalau kita diberi amanah harta, kemudian kita sibuk dengan harta, menghitungnya, menyimpannya, membelanjakan ke jalan yang tidak benar, itu harta sebagai fitnah. Maka kata Rasulullah, orang yang paling bahagia adalah orang yang terhindar dari fitnah-fitnah. Artinya fitnah yang bukan hartanya atau anaknya itu sendiri, tapi harta dan anak yang menyebabkan itu menjadi asbab penyebab berpalingnya kita dari zikrullah. Bahkan fitnah itu kebaikan juga fitnah ternyata. Allah memberikan kemampuan seseorang untuk melaksanakan ibadah haji, umroh, fitnah. Kalau ibadah haji dan umrohnya itu dia gunakan untuk memamerkan hartanya, untuk memamerkan kesuksesannya, maka itu menjadi fitnah. Kebaikan yang menjadi fitnah. Orang yang berilmu, pinter, kemudian dia menginginkan dari ilmu yang dia kuasai itu, contoh, orang menjual ilmunya untuk mendapatkan jabatan, fitnah. Orang menjadikan ilmunya supaya orang memuja dia. Bismillah. Apa saja, baik harta, ilmu, keluarga, jabatan, uang, semua amanah bisa menjadi fitnah. Berbeda dengan kata fitnah yang dikenal
beredar di kita, khususon bangsa Indonesia. Kamu jangan memfitnah saya ya. Itu artinya bukan fitnah yang dimaksud dalam Al-Quran. Fitnah dalam bahasa Indonesia itu nggak tahu sudah dibakukan atau belum. Artinya adalah menuduh tanpa bukti, berkata tanpa data. Itu fitnah. Menuduh melakukan sesuatu kepada orang yang tidak melakukan. Itu dalam bahasa Arabnya malah namanya buhtan. Jadi fitnah yang terkenal di Indonesia itu bahasa Arabnya buhtan, bukan fitnah yang asyaddu minal qatli. Al fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih tegas, lebih asyaddu itu lebih dahsyat dari al qatl, perang, atau dari membunuh. Ini riwayatnya adalah ketika Rasulullah perang di bulan haram, ya, orang-orang musyrik Mekah itu menghormati bulan-bulan haram, yakni tidak mau perang pada bulan haram. Tetapi Rasulullah berani melanggar perang di bulan haram. Kemudian ditanya oleh orang-orang musyrik Mekah, loh ini kan menurut tradisi kita nggak boleh serang menyerang di bulan haram ini. Maka turunlah ayat al fitnatu asyaddu minal qatl. Nah, fitnah di sini artinya kesyirikan atau kekufuran. Perang itu sudah perkara yang besar, perkara menghilangkan nyawa, tetapi tidak lebih berbahaya dari fitnah. Kenapa? Karena fitnah yang dimaksud adalah kesyirikan, kekufuran. Selanjutnya, di antara makna fitnah adalah sebuah perkara atau kejadian yang menjadi sebab terbukanya aib seseorang. Ini fitnah juga. Secara manusiawi, manusia tidak senang kalau kejelekannya itu terungkap, rahasianya terekspos. Tetapi manakala ada kejadian yang Allah izinkan terjadi sampai menyebabkan terbukanya aib siapa saja, ini fitnah. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 179, maka Allahu liyazarul mu'minina ala ma antum alaih hatta yamizal khabitha min thayyibat minat thayyib ya. Al khabitha minat thayyib. Tidaklah Allah membiarkan orang-orang yang beriman sedangkan kondisinya adalah seperti kalian sekarang ini, yakni pada zaman Rasulullah SAW, hatta yamizal khabitha minat thayyib. Ini saya potong ayatnya karena cukup panjang. Sehingga Allah memisahkan keburukan dari kebaikan. Ayat ini secara khusus membongkar orang-orang munafik yang ada di sekitar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Zaman Rasul saja yang berada di sekitar beliau itu macam-macam orangnya. Tidak murni semuanya mengikut Rasul secara ikhlas, secara tulus. Tapi ada maksud-maksud yang terselubung, yakni orang-orang munafik yang ada di sekitar
beliau. Ini terbukti manakala ketika Rasulullah SAW wafat, macam-macam keadaannya. Wah, Rasul sudah nggak ada ini, saya nggak mau bayar zakat. Bahkan tidak sedikit yang murtad. Ini dalam rangka untuk membongkar aslinya siapa dia. Melakukan sesuatu bukan karena lillahi ta'ala. Siapa Abdullah bin Sabah? Siapa Abdullah bin Ubay bin Salul? Siapa Al-Huwaisirah? Huwaisirah itu siapa? Ini adalah yang pernah membersamai Rasulullah, bahkan sholat di belakang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah akan bongkar, dan ini akan terjadi terus sampai hari kiamat, akan terjadi terus. Siapa orang-orang yang tulus berjuang fisabilillah? Siapa orang-orang yang benar-benar ikhlas? Bahkan ketika saya ikut kajian tentang Al-Fitan ini, ustadznya bilang termasuk orang-orang yang diberikan amanah di dalam sebuah lembaga atau organisasi. Ketika dia diberi jabatan sebagai pemimpin, ketika dia diberi jabatan sebagai ketua, dia sregep. Tetapi manakala jabatan yang dia emban sudah tidak dipegang lagi, dia tidak mau menjadi orang yang dipimpin. Maunya memimpin, tidak mau dipimpin. Maunya berjabat, memiliki jabatan. Contoh, ketika dia menjadi RT, rajin ke masjid, ngajak rakyatnya, warganya pengajian ketika jadi RT. Tapi ketika sudah tidak menjadi RT, sudah tidak ada lagi namanya tadi, prinsip dia sudah berubah. Padahal dia ada di situ. Tidak lagi menyuarakan kebenaran. Nah, ini Al-Fitan juga namanya, menunjukkan siapa sebenarnya dia. Ada orang yang seperti di organisasi kita sendiri, ketika dia memiliki jabatan, ya, dan dia pertahankan jabatan itu, begini, begitu, tapi ketika sudah tidak menjabat, off, tidak beredar lagi dia. Ini fitnah tadi, fitnah. Sebabnya macam-macam. Tetapi kalau yang mendasari perjuangan dia itu lillah dan fillah, dimanapun posisinya, dia tetap melakukan al-haq. Maka seperti perumpamaan pohon, meskipun akar itu tidak terekspos, tapi jangan dibilang akar itu tidak ada fungsinya bagi sebatang pohon. Meskipun daun itu kerjaannya cuma masak, gak pernah nyari-nyari makanan seperti akar, tetapi jangan dikatakan daun tidak punya fungsi. Ranting penting bagi cabang, cabang penting bagi pohon.
pohon cabang dan ranting tanpa adanya akar tumbang. Di posisi manapun terus menjadikan posisinya sebagai manfaat. Ini membongkar kedok, membuka kedok. Jadi setelah Rasulullah wafat itu terbongkar siapa yang benar-benar lillah. Ya buktinya ketika zaman Rasul hidup bayar zakat, ketika Rasul nggak ada dia nggak mau bayar zakat. Kenapa? Abu Bakar pun radhiyallahu anhu bingung sampai beliau membuat kebijakan, aku akan perangi orang-orang yang memisahkan antara zakat dengan sholat. Aku akan perangi orang yang meninggalkan sholat, orang yang meninggalkan zakat, hukumnya sama. Meskipun dia sholat tapi nggak bayar zakat, sama sahabat Abu Bakar, khalifah pada waktu itu, dihukumi sama, diperangi. Sampai mereka kembali. Yang dulu zaman Rasul dia mengantarkan anak kambing, sekarang harus mengantarkan anak kambing. Yang dulu membayar sekian dirham, sekarang harus tetap membayar. Kalau enggak saya perangi. Sikap Abu Bakar ini luar biasa. Sehingga banyak menyelamatkan para sahabat, mengembalikan tujuan asli dari sebuah amalan, dari sebuah ibadah. Ayat yang kedua, Allah berfirman di dalam surat Al-Ankabut. Ini penting sekali. Ayat 2 dan 3. Ahasiban nas ayyutsraku ayyaqulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia menyangka dia akan dibiarkan begitu saja setelah mengatakan aku beriman, kemudian dia tidak diberikan ujian, yakni fitnah? Dari ayat ini secara jelas Allah akan memfitnah orang-orang yang mengaku beriman. Artinya memfitnah itu memberikan ujian bagi dia. Akan diberikan ujian bahkan berat bagi orang-orang yang mengaku beriman. Walaqad fatanna allazina min qablihim. Dan sungguh-sungguh Allah telah menjadikan ujian itu, fatanna, asal kata fitnah juga sama, orang-orang sebelum mereka. Jadi kita jangan ngiri. Apa iya orang-orang beriman zaman dulu juga difitnah, diberikan ujian oleh Allah? Iya, sama. Untuk apa Allah memberikan ujian tersebut? Fala ya'lamannallahu alladzina shadaqu. Allah ingin mengetahui orang-orang yang benar ucapan imannya tadi, wala ya'lamannal kadzibin, dan Allah ingin tahu siapa yang dusta dari konsistensinya sebagai orang yang beriman. Dia benar gak ngomong beriman itu akan diuji oleh Allah. Ayo, kalau kita sudah pernah ngomong, saya ini orang beriman, insya Allah saya akan melakukan kewajiban-kewajiban orang beriman, Allah akan uji benar gak omongannya ini. Hati-hati. Maka al-fitan atau fitnah-fitnah ini harus kita ketahui. Supaya apa? Bukan fitnah ini malah menjauhkan kita dari Allah, bukan malah melunturkan iman kita, tetapi justru sebaliknya, dengan adanya fitnah ini kita harus semakin beriman. Ini fitnah yang viral pada saat ini ya fitnah corona. Bagaimana diuji orang-orang yang beriman ini dengan fitnah musibah virus seperti ini? Diuji. Virusnya di mana?
Yang ditakut-takutin siapa? Ini belum nyambung sepertinya itu ya. Terus ditakut-takuti. Antara waspada, antara taat sama pemimpin, antara kita harus menjalankan perintah Allah. Ini runyem. Masjid sepi, dikunci, karpet digulung. Ya memang ini ikhtiar juga, tapi ini fitnah. Saya tidak mengatakan ikhtiar ini salah, tidak. Pakai masker, hand sanitizer, nggak mau berjabat tangan, ini ikhtiar. Tapi murni ini ujian keimanan, intinya itu. Maka hati-hati, ini harus menambah iman, jangan malah melunturkan iman. Ujian dari Allah itu jangan malah melunturkan iman, tapi kita harus tahu ya, Allah punya tujuan, fala ya'lamanna Allahu allazina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Mana orang-orang yang ngaku beriman itu? Dia sodik apa kadzib? Benar apa dusta? Al-Ankabut ayat 3. Fitnah ini digambarkan oleh Rasulullah SAW. Di akhir zaman nanti akan ada orang yang pagi ngomong beriman, sorenya kafir. Atau sorenya ngomong beriman, paginya kafir. Saking beratnya beriman di masa-masa fitnah. Kemarin masih kelihatan menunjukkan amalan-amalan orang yang beriman, sorenya kafir. Coba ini. Ya maaf ya. Ya sholat ini wajib. Jangan sampai gara-gara corona terus nggak sholat. Memang kalau nggak sholat langsung itu enggak. Jadi akan ada tahapan-tahapan. Berat orang Islam, orang beriman untuk meninggalkan sholat secara langsung, berat. Tapi konspirasinya apa? Meninggalkan pelan-pelan. Sehingga tidak ada lagi kenikmatan dia. Dalam sholat tidak ada kenikmatan. Ya kan? Mendengarkan azan aja saja, lama-lama nggak ada terbesit di hatinya, ada gerakan apa namanya? Apabila disebut nama Allah bergetar hatinya, itu nggak ada lagi. Ini tahapan ini yang harus kita sadari, jamaah sekalian. Ngeri kan? Tadinya kita bisa khusyuk sholat di masjid, ya memang karena AC juga sih, adem gitu kan. Wangi masjidnya, nyaman sholat. Lama-lama kita dijauhkan dari masjid. Sholat di masjid, ini kan fatwanya boleh sholat di rumah. Ini sholat di rumah ngawur. Sholat di rumah kan asal-asalan. Udah azan, nanti yang sholat di rumah ini. Kan waktunya masih panjang, ya enggak? Terus dikirim, terus. Sebulan saja kita sholat di rumah, insya Allah tuh sudah beda rasa hati. Kekeringan ini. Ya ini sih, saya mungkin salah ngomong seperti ini di masa wabah. Cuman yang kena wabah siapa, yang nggak sholat siapa, itu sekarang ini. Saya juga bingung. Tidak hanya saya mungkin ya, banyak kaum muslimin yang dijadikan bingung. Apa sebenarnya dibalik hikmah, dibalik fitnah ini apa sebenarnya? Tapi di dalam Al-Quran dijelaskan siapa yang benar imannya, siapa yang dusta. Ini yang harus kita waspadai. Kalau saya ngambil jalan tengah begini, tetap masjid dimakmurkan, tetapi dibuatlah strategi supaya mengambil jalan tengah. Ya seperti ini misalkan, jarang-jarang duduknya pakai masker, kita sediakan hand sanitizer,
masker. Tadi saya sudah siapkan, nanti ambil satu-satu. Kalau memang takut kena corona. Lakukan ikhtiar, tapi jangan meninggalkan ibadah. Jangan tinggalkan masjid. Wah, Mekah Madinah aja dikunci sekarang begini begitu. Jamaah sekalian, fitnah agama ini sudah disampaikan oleh Rasulullah. Tidak akan terjadi hari kiamat sebelum ada pelarangan haji dan umroh. Itu sudah disampaikan oleh Rasul. Akan ada masa di mana tercegah orang dari haji dan umroh. Ini juga sudah disampaikan 12 tahun yang lalu oleh ulama yang bernama Imran bin Husain atau Husain bin Imran ini. Imran Husain. Beliau ketika ceramah bertanya, siapa yang tahu? Ini 12 tahun yang lalu. Siapa yang tahu sebab dilarangnya orang haji dan umroh kepada jamaah? Waktu itu ya bingung jamaah. Kenapa ya? Ada ya di antara jamaah yang menjawab, karena perang. Bisa jadi. Karena perang. Bisa jadi. Di antara jamaah ada yang menjawab, karena ada wabah penyakit yang menular sehingga pemerintah otoritas yang diharamain itu membuat kebijakan jangan umroh, jangan haji dulu. Ada wabah penyakit yang menular. Dan ini saya rasa sudah difahami oleh orang Yahudi. Konspirasi orang Yahudi itu lebih cerdas daripada orang Islam sendiri. Yang mengalahkan konspirasi mereka hanya Allah Jalla wa'ala. Wa makaru wa makarullahu wallahu khairul makirin. Mereka membuat konspirasi makar, tetapi Allah sebaik-baik pembuat konspirasi. Ini sudah diprediksi dan sudah disampaikan. Maka orang yang beriman gak heran kalau sekarang dilarang umroh, dilarang haji. Hadisnya sudah ada kok. Akan ada satu masa di mana haji dan umroh akan dipending dulu. Ya sudah. Tapi ini fitnah. Di balik fitnah Allah ingin mengetahui siapa yang benar imannya, siapa yang dusta dalam imannya. Inilah saya kadang bingung. Untuk memakmurkan masjid sekarang sulit. Untuk mengisi pengajian sulit. Karena tidak boleh berkumpul orang-orang. Sampai kapan? Saya nggak yakin sampai 12 April. Karena apa? Wabah. Musuhnya tidak kelihatan. Kita bisa tahu dari mana kok membuat tanggal ini. Itu hanya pikiran kita. Apakah nanti lebih aman? Bahkan nanti ada analisa dari peneliti Inggris, banyak sekali, bahkan ribuan ya terjangkit corona di Indonesia tetapi tidak terdeteksi. Ya gimana deteksinya? Alatnya emang sudah ada, dokternya aja bingung. Nah ini, apakah setelah tanggal 12 April ini kita boleh lagi kumpul-kumpul? Jaminannya apa? Tidak ada yang tahu sekarang. Otoritas kita sendiri pun belum bisa. Apa tambah mereda pagebuknya, apa tambah hilang, tidak tahu. Jadi tetap kita taati aturan-aturan yang berwenang. Untuk ini dan itu ikuti. Tapi ini di hati kita harus kita tanamkan keimanan. Saya khawatirnya itu tadi. Ketika langkah-langkah syaitan, khutuwatis syaitan, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Ini kalau saya sudah merumuskan sebuah rentetan ayat-ayat yang tergabung dalam menceritakan kisah akhir zaman ini. Ini setan. Ini kerjaan setan dalam surat Ali Imran 175. Dan kita jangan ikuti langkah-langkah setan. Khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya mereka itu musuhmu yang nyata. Kita dijauhkan dari masjid pelan-pelan, dijauhkan dari nikmatnya sholat pelan-pelan. Itu langkah-langkah syaitan. Tapi saya juga tidak rekomendasi untuk memakmurkan masjid untuk saat-saat ini. Tidak bisa dipegang saya nanti.
Ini provokator ini. Saya cuma kekhawatiran itu aja. Bagaimana kalau nanti kita sholatnya di rumah udah gak punya kenikmatan lagi sholat, itu aja yang saya khawatirkan. Nah maka ya itulah, kita tetap sholat di rumah. Bahkan nanti kalau tiba saatnya kita harus Jumatan di rumah, ya mau gak mau. Tapi itu bisa diukur, bisa dilihat. Zonasenya itu, jangan kita masih zonase hijau menggampangkan. Ya kan kita sudah punya apa otoritas yang menentukan zona-zona ini, zona hijau, zona kuning, zona merah mana. Nah kita masih di zona hijau. Ya sawah-sawah disemprot sama disinfektan itu apa gunanya coba sekarang itu? Coronanya di mana, yang disemprot apa? Bahkan ada ibunya pulang pasar sama anaknya disemprot pakai tangki. Serot bu. Ibunya udah tua sampai mejem-mejem, ini durhaka apa? Apa corona sebenarnya? Ya itu tadilah, tapi ya itu nggak boleh dilarang juga. Makanya kan bingung, namanya fitnah itu bikin bingung, bimbang, goncang, itu betul. Bikin goncang. Bahkan di dalam Al-Quran itu ada sampai kapan Allah menolong, mata nasrum minallah. Kapan Allah menurunkan pertolongannya. Sampai ada orang yang bilang begitu, kapan Allah akan menurunkan pertolongannya. Tapi Allah menjanjikan inna nasrullahi qarib, sesungguhnya inna nasrullaha qarib, pertolongan Allah itu dekat. Dekat. Nggak usah dicari kemana-mana, pertolongan Allah itu dekat. Nah ini, orang banyak sudah lagi, pertama prinsipnya sudah berubah-ubah. Kemarin, kalau bahasa Jawa bilang itu apa? Isuk delit, awan tempe. Apa namanya? Isuk tempe, sore delit. Isuk tempe, sore delit. Mencela, mencele. Nggak punya prinsip. Goncang dengan fitnah sedikit, sudah lain lagi omongannya. Perbuatannya sudah bergeser. Ini pelan-pelan. Fitnah itu akan menggeser itu. Karena Allah akan memang memisahkan. Ayatnya jelas, Allah akan memisahkan mana orang yang benar imannya, mana yang dusta imannya. Maka ada istilah bunglon. Berubah-ubah prinsip. Ada istilah takiyah sekarang. Yang menjadi akidahnya orang-orang Syiah. Takiyah ini membahayakan. Coba siapa yang sekarang bisa membedakan orang yang takiyah itu? Di sini ngomong benar, di sana ngomong beda lagi. Munafik. Oh nggak apa-apa. Padahal dia menyembunyikan aslinya. Kalau kita bisa terbebas, bukan kita lah ya. Kalau ada orang munafik terbebas dari status kemunafikannya di dunia, jangan harap bisa lepas nanti di akhirat. Mungkin ketika mati dia dikuburkan di pemakaman kaum muslimin. Orang-orang Islam menyolatkan dia, menghantarkan ke jenazahnya ke kuburan. Tapi di sana itu lebih ketat lagi. Malaikat itu punya apa namanya kalau instrumen pertanyaan yang akan menyaring. Oh, nggak bisa bohong lagi di sana. Tuh. Di dunia banyak orang kamu bohongin, tapi di sini sorry, tidak ada suap di sini ya, tidak ada negosiasi. Kalau kamu terbukti munafik, nyenyet kamu. Maka ada fitnah kubur namanya. Fitnah kubur. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat. Fitnah hidup dan fitnah mati. Wa min syarri fitnatil masih dajjal dan fitnah dajjal. Kalau di kuburan masih menyisakan dosa setelah dihajar ludes sama malaikat, akan dilanjutkan di episode berikutnya, yakni di yaumil mahsyar. Dilanjutkan di sana. Benar-benar sampai nanti di akhir dari perjalanan manusia itu hanya ada orang bahagia dan sengsara, di surga dan di neraka. Selesai.
benar-benar dipisah. Kalau di dunia ini dipisah-pisahnya di ayatnya nggak begitu inilah. Saringan pertama itu masih banyak yang lolos, nggak jelas, sudah sampai ke kuburan agak ya itulah seperti kayak apa namanya ngayak gitu aja ya. Ada ayakan yang bisa sampai lembut gitu, ada yang masih kasar-kasar masuk. Nah itu nanti sampai terakhirnya benar-benar dipisahkan tempatnya nanti di akhirat. Itu saja. Hadisnya ini belum saya baca. Hadis yang katanya panjang tadi itu. Ini hanya penghantar saja bahwa fitnah itu apa. Allah memiliki tujuan apa dengan adanya fitnah-fitnah ini. Kita harus paham betul. Ya, kita harus paham betul. Mungkin itu saja yang bisa kita bahas untuk kesempatan pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bisa kita lanjutkan di Sabtu yang datang. Ya, insya Allah lah ya, nggak usah takut-takut, tapi ya tetap kita menjaga arahan, mendengarkan arahan dari pihak pemerintah dan MUI tentunya. Itu saja yang bisa kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.